Jazakumullahu khairal jaza. Dari sini kepada semua, saya hanya punya amanat, jangan lupa semua untuk tetap berada di belakang para habaib dan ulama yang istiqamah. Ikuti mereka, cintai mereka, bela mereka, jaga mereka, jangan biarkan siapapun untuk mengganggu mereka. Dan kemenangan itu sudah semakin dekat, maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi umat Islam di Indonesia harus bersyukur kepada Allah. Ini Allah lahirkan luar biasa orang-orang yang begitu istimewa. Ada Ustadz Abdus Somad dan juga banyak sekali kalau saya harus sebutkan satu persatu. Ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Zulkifli, ada Ustadz, kalau saya sebutkan satu persatu sampai pagi nggak selesai. Seminggu di tahanan, Habib Rizik terus berdakwah ke penghuni rutan. Haha, emas tetaplah emas meski berada di dalam tahanan. Ada faktor yang bisa membuat Habib Rizik terbebas. Genap sepekan Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizik Syihab menjalani masa tahanan di rutan narkoba Polda Metro Jaya. Habib Rizik ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan penghasutan. Tim kuasa hukum Habib Rizik yang juga Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Aziz Yanwar mengatakan Habib Rizik dalam keadaan sehat. Dia juga menceritakan aktivitas keseharian selama di rumah tahanan. Selain membaca kitab-kitab yang sebelumnya telah dibawakan oleh pihak keluarga, Habib Rizik juga menghabiskan waktu untuk menulis. Tidak hanya itu, Habib Rizik juga memberikan dakwah kepada para tahanan. Subhanallah. Selain itu, juga dakwah kepada para tahanan di rutan Polda Metro Jaya. Kata Aziz saat dihubungi inews.id pada Minggu 20 Desember 2020. Seperti diketahui, penyidik Subdit 1 Kamneg di Treskrimum Polda Metro Jaya sebelumnya resmi menahan Habib Rizik pada Minggu 13 Desember 2020 dini hari. Habib Rizik ditahan sekitar pukul 00:22 waktu Indonesia Barat setelah menjalani pemeriksaan selama 13 jam. Dalam kasus ini, Habib Rizik dijerat pasal 160 dan 216 KUHP. Pasal 160 KUHP berisi tentang penghasutan untuk melakukan kekerasan dan tidak menuruti ketentuan undang-undang dengan ancaman 6 tahun penjara. Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizik Syihab tengah bertarung untuk melepaskan dirinya dari jeratan hukum. Beliau telah mendaftarkan gugatan pra-peradilan. Kita mendaftarkan ini, kita merasa janggal. Merasa janggal pada penerapan pasal yang diterapkan terhadap klien kami, yaitu 160. Padahal tersangka lain pun hanya dikenakan pidana karantina kesehatan dan 216. Menurut Direktur Eksekutif Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya atau Persada UB, Fahrizal Affandi, ada sejumlah faktor yang bisa membuat Habib Rizik terbebas dari hukum. Bisa pra-peradilan, ujar Fahrizal Affandi saat dihubungi Sindonews Sabtu 19 Desember 2020. Fahrizal menegaskan, jika tim kuasa hukum Habib Rizik bisa membuktikan di hadapan majelis hakim bahwa kliennya tidak bersalah dan majelis hakim mengabulkan pra-peradilan, maka Habib Rizik bisa terlepas dari jeratan kasusnya. Kalau penasihat hukum HRS bisa membatalkan status tersangka HRS melalui pra-peradilan, maka penyidik harus SP3, tuturnya. Untuk itu, kata Fahrizal yang menentukan juga terkait peluang Habib Rizik terlepas dari jerat hukum adalah seberapa kuat alat bukti yang dimiliki penyidik. Bergantung seberapa kuat alat bukti yang disiapkan penyidik. Sebelumnya, tim kuasa hukum Habib Rizik yang juga Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI, Aziz Yanwar, mengungkapkan hingga kini pihaknya masih mengerjakan materi-materi yang akan dibawa ke pra-peradilan. Masih terus kita kerjakan, ungkap Aziz. Untuk pra-peradilan terkait proses penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka, tapi itu teknis. Aziz menekankan pihaknya akan berusaha secara maksimal agar memenangkan gugatan tersebut.
Sehingga Habib Rizik status sebagai tersangka akan gugur dan tak akan menjalani penahanan seperti sekarang ini. Kita melakukan sesuatu dengan ikhlas dan sepenuh hati saja. Masalah hasil bukan urusan kita, ucapnya.